Iran. Ketika mendengar nama Iran, kira-kira apa yang akan kita pikirkan? Apakah sebuah negara yang memiliki tanah tandus, gurun pasir, udara yang panas, atau matahari yang menyengat? Tapi pada Februari 1972, Iran membeku, tertutup salju, dan ribuan orang membeku. Sekitar 3 sampai 4 tahun sebelum 1972, banyak di wilayah Iran, terutama daerah pedesaan, di dataran tinggi dan pegunungan, mengalami kekeringan panjang. Di tahun-tahun itu, Iran terasa panas dan sangat kering. Hujan yang biasanya datang setiap musim atau tahun, tapi di 3-4 tahun terakhir tidak turun sama sekali. Ketika kekeringan terjadi, sudah pasti sektor yang paling terkena dampaknya adalah sektor pertanian. Ladang gandum tumbuh pendek dan menguning sebelum waktunya. Gagal panen pun tidak bisa terhindarkan. Tidak hanya itu, mata air pun mulai mengering. Dan sumur-sumur di desa harus digali lebih dalam untuk mendapatkan air. Akibatnya, masyarakat harus beradaptasi dengan keadaan. Porsi makanan mereka menyusut, variasi makanan berkurang, protein hewani menjadi sangat jarang, dan tubuh masyarakat mulai kekurangan gizi. Karena ini di tahun 1970-an dan di desa, jadinya hampir tidak ada gudang penyimpanan pangan darurat. Dan lebih penting, tidak ada prasarana kesehatan yang memadai. Semua orang harus tetap bertahan, akan tetapi bertahan dalam kondisi yang bisa dibilang rapuh. Kekeringan ini tidak merenggut nyawa secara langsung, tapi hal ini menyebabkan sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu melemahkan imun manusia secara perlahan. Anak-anak pada saat itu tubuhnya lebih kurus, lansia juga menjadi lebih cepat lelah, dan orang dewasa mulai kekurangan gizi. Hal ini tentunya berdampak ke lemak tubuh yang berkurang, massa otot pun menipis. Dan tentunya tanpa lemak, daya tahan terhadap dingin turun tanpa disadari. Tubuh yang kekurangan gizi ini kehilangan panas jauh lebih cepat jika dibandingkan tubuh yang sehat. Ketika memasuki akhir 1971 dan awal musim dingin dimulai, kondisi menjadi semakin berat. Ketika musim dingin terjadi, orang-orang melakukan hal yang paling manusiawi. Pada saat itu, tidak ada teknologi pemanas ruangan. Jadinya, mereka berkumpul di dalam satu rumah. Pintu dan jendela ditutup rapat, dan api mulai dinyalakan di sudut ruangan dengan kayu bakar. Tapi, karena ventilasi yang buruk, ruangan yang sempit, dan jarak antar masyarakat terlalu dekat, di ruangan seperti ini penyakit flu menyebar dengan sangat mudah. Karena pada saat itu masyarakat sudah kekurangan gizi, mereka pun jadi sangat mudah untuk terjangkit penyakit ini. Banyak penduduk desa mulai mengalami demam, batuk, nyeri tubuh, dan gampang kelelahan. Seperti halnya kekeringan yang sebelumnya terjadi, penyakit-penyakit ini tidak merenggut nyawa secara langsung, akan tetapi menguras tenaga dan menurunkan kemampuan alami manusia untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat. Oleh sebab itu, orang-orang yang sakit flu akan lebih cepat mengalami hipotermia ketika terpapar dingin. Banyak penduduk Iran sudah berada dalam kondisi yang tidak ideal untuk menghadapi musim dingin ini. Mereka kelelahan, kekurangan gizi, dan sebagian sedang sakit. Awal Februari 1972, salju pun mulai turun. Bagi para penduduk setempat pada saat itu, ini tampak seperti musim dingin biasa. Kehidupan masyarakat pun berjalan seperti biasa, meskipun dengan suhu dingin yang menusuk kulit. Namun di atmosfer, sesuatu yang sangat langka sedang terbentuk. Di wilayah Siberia Utara terbentuk massa udara yang sangat dingin dan padat. Biasanya udara ini menetap jauh di utara dan tidak pernah bergerak menuju Iran. Tapi kali ini berbeda. Massa udara dingin itu bergerak ke selatan dengan kekuatan yang tidak biasa, lalu bertemu dengan udara lembab yang datang dari sistem cuaca barat dan wilayah laut di sekitar Iran. Ketika udara dingin ekstrem bertemu dengan udara lembab, salju mulai terbentuk. Namun, Iran memiliki dua pegunungan, Zagros dan Alborz, yang berfungsi seperti dinding raksasa. Udara hangat yang tersisa dipaksa naik oleh pegunungan ini. Butiran salju jadi lebih cepat terbentuk dan menjatuhkannya dalam jumlah yang besar. Biasanya di sistem cuaca ini, cuaca akan bergerak dan pergi. Tetapi kali ini, badai seolah terkunci di tempat karena pegunungan. Dan menyebabkan badai ini seolah-olah tidak bergerak pergi. Ia berputar-putar, menguat, dan membuat salju tidak turun selama beberapa jam, melainkan selama berhari-hari tanpa jeda. Pada tanggal 3 Februari 1972, badai mencapai puncaknya. Angin kencang mengubah salju menjadi tirai putih,
yang menyapu apapun yang berada di depannya. Suhu pun turun hingga minus 25 derajat Celcius. Untuk gambaran seberapa dinginnya badai ini, suhu di freezer kulkas kita itu sekitar minus 20 derajat Celcius. Jadi badai ini lebih dingin dari freezer kulkas kita ya. Salju-salju mulai menumpuk dengan cepat dan terus bertambah seiringnya waktu. Dan mulai mengubur rumah warga. Dalam hitungan hari, beberapa wilayah atau desa terkubur di bawah salju setinggi 3 hingga 5 meter. Bahkan ada yang mencapai sekitar 8 meter atau sekitar tinggi bangunan 2 lantai. Karena hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya, membuat rumah warga tidak dirancang untuk menahan beban sebesar ini. Salju pun menumpuk di atas atap, menekan perlahan, lalu atap pun runtuh. Pintu-pintu rumah terkubur, jendela menghilang di balik dinding putih, dan desa-desa seolah lenyap dari permukaan bumi. Tim penyelamat tidak bisa melakukan apa-apa, dikarenakan badai yang terlalu kuat dan medan yang terlalu ekstrim. Badai ini berlangsung selama 1 minggu, dan akhirnya berhenti di tanggal 9 Februari. Tapi, masalah belum selesai. Jalan-jalan tertutup total, komunikasi terputus, dan upaya penyelamatan sangat sulit dilakukan. Namun, proses penyelamatan harus tetap dilakukan, karena mereka berlomba dengan waktu. Ketika tim penyelamat sampai di suatu desa, mereka syok karena desa tersebut sudah terkubur di bawah timbunan salju. Beberapa desa baru ditemukan berhari-hari, bahkan ada yang berminggu-minggu kemudian. Desa-desa seperti Seklap, Kakan, dan Kumar adalah desa yang seluruh penduduknya tidak ditemukan satu orang pun yang selamat. Desa-desa ini tidak hanya hancur, tetapi hilang dari peta. Tubuh korban banyak ditemukan membeku di dalam rumah. Korban-korban terjebak tanpa jalan keluar. Kehabisan bahan bakar untuk menyalakan api yang menjadi satu-satunya sumber panas. Dan yang paling penting, tanpa makanan yang cukup. Seperti terperangkap dalam freezer selama 1 minggu. Faktor-faktor dari tubuh yang sudah lemah karena kekurangan gizi dan flu juga ikut andil dalam kejadian ini. Hipotermia tidak dapat terelakkan. Bahkan yang paling membuat pilu, di beberapa tempat ada seluruh keluarga ditemukan dalam satu rumah, tidak bernyawa, dalam kondisi saling berpelukan. Badai tidak hanya menghapus satu individu, tapi juga menghapus satu komunitas. Desa-desa yang dulunya ramai dengan orang-orang menjadi tempat sunyi, dan hanya akan menjadi pengingat akan tragedi ini. Akibat tragedi ini, sekitar 4.000 orang kehilangan nyawa, dan menjadi salah satu badai salju yang paling parah menelan korban. Iran Blizzard 1972 bukan sekedar badai salju biasa. Ia adalah rangkaian domino dari kekeringan bertahun-tahun yang melemahkan masyarakat, kekurangan gizi yang menggerogoti tubuh, flu yang menurunkan daya tahan, dan akhirnya cuaca ekstrim yang datang tanpa ampun. Badai salju hanyalah pukulan terakhir. Tragedi ini mengajarkan bahwa bencana besar jarang berdiri sendiri. Seringkali ia adalah hasil efek domino yang dibiarkan tumbuh lama, hingga suatu hari alam datang dan tidak menyisakan ruang untuk bertahan.